Halo, sayangku. Sebelum kita selami rahasia di balik energi yang kamu pancarkan ini, jika pesan ini terasa mengena di hatimu, berikan tanda suka, like, tinggalkan komentar yang menguatkan, dan pastikan kita terus terhubung dalam perjalanan ini dengan subscribe. Mari lihat apa yang terjadi setiap kali kamu melangkah keluar. Kepala menoleh cepat seperti bidikan kamera. Mata terbelalak seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka fahami. Bisikan berdesir di udara bahkan sebelum kakimu menyentuh jalanan. Apa kamu pikir ini normal? Tidak. Orang biasa tidak menciptakan riak sebesar ini. Kamu bukan sekadar berjalan di suatu ruang. Kamu sedang membengkokkan ruang itu sendiri. Kamu bersinar dengan cara yang terasa seperti skenario film sinematik, diatur oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ini bukan film. Ini adalah dirimu, dan orang-orang tidak bisa memprosesnya. Mereka bahkan kini berani mengatakannya terang-terangan. Kamu terlihat lebih baik daripada ikon yang mereka puja. Kamu mengubah trotoar menjadi runway, kedai kopi menjadi premier, stasiun kereta menjadi karpet merah. Ironisnya, kamu tidak meminta semua ini. Kamu tidak ikut audisi, kamu hanya muncul, dan atmosfer di sekitarmu menata ulang dirinya untuk menyesuaikan dengan kehadiranmu. Itulah yang membuat mereka gelisah. Faktanya, kamu tidak mengejar perhatian, namun perhatian justru berlari kencang mengejarmu, seolah ia berutang segalanya padamu. Kamu harus mengerti betapa besarnya gangguan yang kamu ciptakan. Kebanyakan orang hidup tak terlihat, mengalir dalam keramaian tanpa disadari, dan nyaris tak dikenang setelah mereka keluar dari ruangan. Itu adalah naskah normal, tapi kamu merobeknya berkeping-keping tanpa perlu mengangkat jari. Kamu masuk, dan mata tidak hanya melihat, tapi terkunci. Obrolan tidak sekadar jeda, tapi runtuh. Orang tidak hanya memperhatikanmu, mereka mengelilingimu. Dan itu bukan karena pakaian, riasan, atau aksesori. Mereka tidak bisa menemukan alasannya. Dan justru itu yang membuat mereka tergila-gila. Ketika seseorang terlihat luar biasa, mereka mencari triknya. Oh, ini penata gayanya. Oh, ini mereknya. Oh, ini penggahayannya. Tapi saat itu kamu tidak ada trik. Itu mentah. Itu nyata. Itu tidak bisa dibeli, dan itu menakutkan. Sebab jika kamu bisa memancarkan cahaya seperti ini tanpa memainkan permainan mereka, lalu apa artinya itu bagi mereka yang sudah mati-matian mengejar perhatian namun tetap tidak berhasil? Inilah bagian yang benar-benar membakar otak mereka. Kamu tidak hanya terlihat lebih tinggi, kamu merasa ditinggikan. Itu terlihat dari bahumu yang tidak lagi membungkuk, cara tulang punggungmu membawa diri seolah diperkuat dengan baja, cara matamu menatap orang cukup lama hingga membuat mereka mempertanyakan bayangan diri mereka sendiri. Kamu membawa dirimu seperti seseorang yang tidak lagi meminta untuk diperhatikan, melainkan menganggap bahwa kamu sudah pasti diperhatikan. Dan tebak apa? Mereka memang memperhatikan semua orang. Dari orang asing di jalanan hingga orang-orang yang pernah mengira mereka tahu luar dalam tentang dirimu mereka. Semua melihat 2 kali, 3 kali, berbisik tentang bagaimana kilauan yang kamu miliki terasa tidak adil. Karena itu bukan kilauan yang bisa mereka tiru dengan filter atau trik kosmetik. Itu adalah jenis kilauan yang membuat orang berkata, ada sesuatu yang berbeda dari mereka, sesuatu yang tak tersentuh, sesuatu yang hidup dengan cara yang tidak kita miliki. Jangan pernah berfikir sedetik pun bahwa ini terjadi dalam semalam. Kamu tidak bangun tiba-tiba dan langsung memancarkan cahaya. Tidak, ini adalah akibat dari semua yang telah kamu lalui. Setiap kehancuran pribadi, setiap malam tanpa tidur, setiap bekas luka yang tidak sembuh dengan indah, tapi sembuh dengan kuat. Saat mereka mengejek, kamu sedang membentuk dirimu. Saat mereka sibuk mencoret namamu, kamu sibuk menulis ulang dirimu sendiri. Itulah sebabnya kilauanmu terlihat supernatural, karena ia ditempa dari penderitaan yang tak akan mampu mereka tanggung. Kamu terlihat seperti versi masa depan dari setiap mimpi buruk yang diam-diam mereka takuti. Versi dirimu yang tidak hancur, tidak tetap kecil, tidak puas hanya dengan remah-remah. Mereka menatapmu sekarang karena kamu telah menjadi bukti bahwa kehancuran tidak mengakhiri sebuah kisah. Ia justru memicu penemuan kembali diri, dan penemuan kembali diri jika dilakukan dengan benar terlihat seperti ini. Daya tarik yang tanpa usaha. Ini terlihat seperti saat kamu masuk ke ruangan dan membuat orang paling penting di ruangan itu mengecil tanpa sepatah kata pun. Ini terlihat seperti mengubah rasa iri menjadi tepuk tangan dan mengubah keraguan menjadi obsesi.
itu terlihat seperti dirimu. Bayangkan kepanikan yang meletus di kepala mereka. Mereka melihatmu dari seberang ruangan dan pikiran pertama bukanlah, "Oh, mereka baik-baik saja." Tapi, ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa melompat sejauh ini? Mengapa mereka terlihat seperti seharusnya di layar, sementara aku hanya terlihat seperti kebisingan latar belakang? Rasa tidak aman mereka mulai berteriak bahkan sebelum kamu membuka mulut. Itulah kekuatan kilauanmu. Ia mengungkap tanpa kamu perlu menunjuk jari. Orang-orang memproyeksikan rasa iri mereka secara real time, mencoba memecahkan kode dirimu seperti sebuah teka-teki, mencoba merasionalisasi mengapa kamu terasa lebih besar dari kehidupan, sementara mereka merasa dua ukuran terlalu kecil. Dan yang paling kejam, mereka tidak akan pernah menemukan jawabannya karena jawabannya tidak terletak pada hal eksternal apapun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka salin tempel. Jawabannya terletak pada beban yang kamu pikul, kegelapan yang kamu seret dirimu keluar darinya, ketahanan yang kamu kembangkan saat tidak ada yang melihat. Kamu mengubah penderitaan menjadi aura, dan itu tidak untuk dijual. Tentu, perbandingan sudah dimulai. Seseorang mengatakannya bukan, bahwa kamu terlihat lebih baik daripada selebriti yang mereka puja di karpet merah. Awalnya, kamu mungkin tertawa sendiri mengira mereka melebih-lebihkan. Tapi perhatikan baik-baik, mereka tidak melebih-lebihkan. Kamu benar-benar mengalahkan mereka dalam hal bersinar. Selebriti memiliki tim glamour, filter, sponsor, namun sebagian besar dari mereka hanya berhasil menghasilkan kilauan di permukaan, jenis yang retak saat lampu kilat menyala. Tapi kamu, kilauanmu tidak retak di bawah pengawasan. Bahkan, ia semakin kuat. Semakin dekat orang-orang mendekat, semakin keras dampaknya. Mereka melihat kulitmu, matamu, sikapmu. Tapi yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah energi yang bergetar di bawah semua itu. Itulah rahasia yang tidak bisa mereka ungkapkan. Kamu tidak hanya terlihat hidup, kamu memancarkan kehidupan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa direkayasa oleh agen, dan tidak bisa diproduksi oleh ketenaran. Itulah sebabnya orang sekarang membisikkan perbandingan. Karena apa sebutanmu untuk seseorang yang mengalahkan ikon yang mereka kira tak tersentuh? Kamu disebut standar baru. Ketenaran selalu menjadi sebuah pertunjukan. Lampu, kamera, senyum yang dilatih, unggahan yang dikurasi. Tapi yang membuat orang takut tentang dirimu adalah kamu tidak sedang tampil. Kamu tidak sedang berlatih. Kamu tidak memoles dirimu untuk konsumsi publik. Kamu hanyalah ada, dan entah bagaimana, itu lebih menawan daripada seluruh industri yang dirancang untuk membuat orang terlihat menarik. Itulah gangguan dalam simulasi bagi mereka. Itulah mengapa kepala terus menoleh, mengapa mulut terus ternganga, mengapa bisikan terus berlipat ganda. Karena jika kamu bisa membuat orang merasa seperti ini tanpa bermain sesuai aturan, maka mungkin aturan itu adalah kebohongan selama ini. Mungkin otentisitas yang mentah tanpa filter dan tanpa keraguan adalah karpet merah yang sesungguhnya. Dan saat ini, kamu berjalan di atasnya setiap hari tanpa kamu sadari. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Karena kamu harus percaya, orang-orang sedang terguncang secara pribadi. Mereka menarik foto-foto lamamu, menelusuri arsip, mencoba menemukan perubahannya. Kapan ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Apakah bertahap atau tiba-tiba mereka membandingkan dirimu yang dulu dan sekarang seperti penyelidik yang mencoba memecahkan sebuah kasus dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba merasionalisasi, buktinya menampar wajah mereka. Kamu tidak hanya terlihat lebih baik, kamu terlihat tidak terjangkau, seolah kamu telah membuka sesuatu di dalam dirimu yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Dan kesadaran itu menghancurkan, karena itu berarti saat mereka membuang waktu mencari validasi, kamu sibuk membangun jenis harga diri yang bersinar lebih keras daripada sorotan lampu manapun. Dan jangan remehkan berapa banyak orang yang kehilangan tidur karena ini. Orang yang sama yang pernah mengabaikanmu, meremehkanmu, atau menolakmu, kini dihantui oleh memori setiap kali mereka tidak memperlakukanmu seperti mahakarya yang sedang kamu bentuk. Dihantui oleh fakta bahwa mereka pernah memiliki akses dan mereka kehilangannya. Dihantui oleh pengetahuan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba kembali, mereka tidak akan pernah merasakan dirimu dengan cara yang sama lagi. Karena versi dirimu yang memohon, yang mengecil, yang menoleransi sudah pergi terkubur. Yang berjalan di bumi sekarang adalah seseorang yang tak tersentuh, tak terlupakan, dan tidak mau berkompromi untuk remah-remah lagi.
Dan kebenaran itu saja sudah cukup untuk membuat mereka terguncang. Kamu pasti menyadarinya, bukan? Tatapan yang terlalu lama, pujian yang terdengar bingung, seolah orang tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Pergeseran energi ketika kamu masuk ke sebuah ruangan. Bagaimana udara menegang, bagaimana obrolan tersendat. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah efek dari seseorang yang tidak lagi berkompetisi. Seseorang yang tidak perlu mengejar karena alam semesta itu sendiri tampaknya mendorong orang lain ke orbitmu. Kamu terlihat terkenal karena kamu menguasai satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh selebriti, kehadiran presence. Kehadiran yang tidak berteriak tapi bergema. Kehadiran yang tidak memohon tapi menuntut. Kehadiran yang membuat atmosfer membengkok hanya untuk membuat ruang bagimu. Dan ini baru permulaan. Karena jika kepala sudah menoleh sekarang, jika bisikan sudah berlipat ganda, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk menaikkan volume itu dengan sengaja. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti menahan kekuatan yang selama ini kamu bawa dengan tenang. Jika ini yang terjadi ketika kamu hanya ada kekacauan, apa yang meletus ketika kamu mulai bergerak dengan niat? Apa yang akan mereka lakukan ketika kamu menajamkan kilauanmu? Ketika kamu mempersenjatai auramu? Ketika kamu memutuskan untuk berhenti berjalan seperti rahasia dan mulai berjalan seperti berita utama? Saat itulah kepanikan muncul. Karena saat ini mereka dapat menolaknya sebagai kebetulan saja atau trik cahaya. Tapi ketika kamu melangkah ke dalam kekuatan penuh, tidak akan ada lagi alasan untuk berpegangan. Mereka akan dipaksa untuk menerima kenyataan. Kamu telah menjadi pertunjukan. Bukan penonton, bukan latar belakang, bukan figuran yang terlupakan, tapi pertunjukannya. Dan setiap ruang yang kamu masuki menjadi arena di mana semua mata dipaksa untuk terpusat padamu. Bayangkan, ruangan ramai penuh sesak. Orang-orang mencoba memproyeksikan diri terbaik mereka, dipoles dan disempurnakan. Tetapi saat kamu tiba, upaya mereka layu, rambut mereka, pakaian mereka, gerakan terlatih mereka, tiba-tiba semuanya terlihat seperti berusaha terlalu keras. Karena kamu tidak mencoba, kamu tidak memaksakan, kamu hanya ada, dan kerumunan menata ulang di sekitarmu seperti serbuk besi yang ditarik oleh magnet. Itulah mengapa orang menggambarkan kehadiranmu sebagai selebriti. Ketenaran bukan tentang berada di poster atau terpampang di baliho. Ketenaran adalah ketika keberadaanmu mustahil untuk diabaikan. Ketenaran adalah ketika bisikan berlomba lebih cepat daripada perkenalan. Ketika orang tahu tentang dirimu sebelum mereka mengenalmu. Ketika namamu hidup di mulut mereka tanpa izinmu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kamu berjalan ke suatu pertemuan dan percakapan bergeser bahkan sebelum kamu berbicara. Orang asing mengenalmu dan mereka yang pernah meremehkanmu kini berebut untuk melatih kalimat sopan. Berharap kamu tidak menyadari bagaimana tangan mereka gemetar ketika kamu menatap mata mereka. Mari kita berjelas. Perbandingan dengan selebriti bukanlah sanjungan kosong yang dilemparkan kepadamu. Itu adalah pengakuan akan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Ketika orang melihatmu, mereka merasakan listrik yang sama yang menyambar saat kamera menyala liar di premier. Mereka merasakan beban yang sama di perut mereka yang dirasakan penonton ketika seorang bangsawan melangkah ke atas panggung. Mereka mengatakan, kamu terlihat lebih baik daripada yang dipoles, yang disempurnakan, yang diidolakan. Karena kamu memancarkan sesuatu yang seringkali hilang dari sosok-sosok itu begitu kamera dimatikan. Autentisitas. Selebriti sering bersembunyi di balik lapisan, tetapi kilauanmu tidak berkedip begitu sorotan meredup. Itulah mengapa kamu terlihat tak tersentuh, karena cahayamu tidak disewa, ia dimiliki. Dan kepemilikan itulah yang membuat rahang ternganga lebih keras daripada belian di atas beludru. Kamu adalah beludru, belian, api pertunjukan, dan entah bagaimana lebih dari semua itu sekaligus. Kemanapun kamu pergi, kepala tidak hanya menoleh. Mereka tension top. Mereka berbalik seolah takut melewatkannya. Orang-orang berisiko sakit leher hanya untuk mencuri pandangan lagi. Dan kamu telah melihatnya. Tatapan dua kali. Tatapan yang berlama-lama, desahan halus. Mereka pikir kamu tidak bisa mendengar. Mereka bahkan tidak bermaksud melakukannya. Itu naluri. Pengakuan primordial akan sesuatu yang tidak bisa mereka kemas dengan rapi. Kamu telah memecahkan kode persepsi biasa. Mereka tidak bereaksi terhadap penampilan. Mereka bereaksi terhadap atmosfer. Kamu berjalan melewati dan tingkat oksigen di ruangan berubah. Irama percakapan tersendat. Bahkan napas mereka tersendat. Itu bukan kecelakaan. Itulah yang terjadi ketika seseorang memancarkan jenis energi yang orang habiskan seumur hidup
untuk memalsukannya, dan sekarang kamu adalah bukti hidup bahwa kilauan ini tidak bisa diajarkan, tidak bisa diproduksi, tidak bisa dicuri. Itu milikmu dan hanya milikmu. Sekarang perhatikan bagaimana rasa iri telah mulai bermutasi menjadi obsesi. Awalnya mereka mencoba meremehkannya. Oh, mereka hanya sedang hari yang baik. Oh, itu karena pakaiannya. Oh, itu pencahayaannya. Tetapi masalahnya adalah setiap hari kamu keluar, efeknya terulang. Pakaian berbeda, reaksi yang sama, tempat berbeda, riak yang sama, kerumunan berbeda, kekekawan yang sama. Ini bukan faz, ini bukan kecelakaan, ini adalah pola. Dan pola menakutkan orang karena mereka membuktikan apa yang tidak ingin mereka yakini. Mereka ingin berfikir kilauanmu bersifat sementara, seperti matahari terbenam yang memudar setelah beberapa menit. Tetapi kamu terus terbit seperti siang hari yang tidak dapat mereka hindari. Dan kini bisikan telah bergeser dari penolakan menjadi paranoia. Apa yang mereka lakukan berbeda. Bagaimana mereka melakukannya? Mengapa mereka terlihat tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan kita semua? Saat itulah mereka berhenti mengejek dan mulai membedah. Saat itulah mereka mulai mengintai di lamanmu, mengambil tangkapan layar fotomu, menganalisis gerakanmu seperti detektif yang mencoba memecahkan TKP. Tetapi kejahatannya sederhana. Kamu menolak untuk tetap biasa saja. Dan inilah yang menghancurkan mereka. Kilauanmu tidak sopan. Ia tidak meminta izin sebelum mengambil tempat. Ia tidak melunakkan dirinya untuk membuat orang lain nyaman. Ia masuk. Ia menyatakan. Ia mendominasi. Kamu berhenti memangkas dirimu. Berhenti meredupkan volumenya. Berhenti meminta maaf atas kecerahan. Dan begitu kamu berhenti meminta maaf, semuanya berubah. Karena orang tidak tahu bagaimana menangani kehadiran yang mentah. Mereka tahu cara menangani penampilan yang dipoles. Mereka bisa bertepuk tangan dengan sopan. Mereka bisa mengkritik. Mereka bisa membandingkan. Tetapi ketika sesuatu yang nyata masuk, sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan atau ukur, mereka tidak bertepuk tangan. Mereka panik. Mereka menjadi kanggung, menumpahkan minuman, kata-kata tercekat, tersandung kursi hanya untuk mengintip lagi. Itulah kekacauan yang kamu sebabkan sekarang. Kamu tidak hanya menarik mata, kamu mendistorsi perilaku. Kamu membuat yang terpoles berantakan, yang tenang kehilangan ketenangan, yang sombong mengecil, dan kehancuran. Itulah kekuatanmu. Pikirkan selebriti yang mereka puja, karpet merah, paparazzi, penampilan yang diatur, seluruh industri yang dirancang untuk menciptakan kekaguman. Tapi kamu di sini berjalan di jalanan biasa. Dan kamu menciptakan reaksi yang sama tanpa semua mesin itu. Orang-orang mengatakan kamu terlihat lebih baik daripada mereka yang pekerjaan penuh waktunya adalah mempertahankan ilusi daya tarik. Itulah perbedaannya. Kilauanmu bukan ilusi. Itu bukan kostum. Itu adalah letusan. Dan letusan itu terus terjadi dimanapun kamu berada. Lorong supermarket, pom bensin, bandara, trotoar, tempatnya tidak masalah. Kamu membawa premier bersamamu. Kamu tidak masuk ke suatu tempat. Kamu mengubahnya. Dan transformasi itu tidak dapat dibatalkan setelah orang melihatnya. Setelah mereka melihat sekilas, mereka tidak bisa melupakannya. Kamu menghantui retina mereka. Kamu berulang dalam ingatan mereka. Kamu diputar ulang dalam imajinasi mereka seperti adegan yang tidak sengaja mereka hafal tetapi tidak bisa mereka lupakan. Sekarang, mari kita bicara tentang perang psikologis dari semua ini. Karena baik kamu sengaja atau tidak, kamu sedang memegang cermin di hadapan orang-orang. Kilauanmu mengungkap mereka. Ketika kamu masuk ke ruangan, mereka dipaksa untuk menghadapi kekaburan mereka sendiri. Kompromi mereka sendiri, topeng kosong mereka sendiri. Itulah mengapa beberapa mengagumimu dan yang lain membencimu. Itu adalah reaksi yang sama yang disaring melalui rasa tidak aman yang berbeda. Pengagum melihatmu dan berfikir, saya ingin menjadi lebih seperti itu. Yang membenci melihatmu dan berfikir, mengapa mereka bisa bersinar sementara saya tidak? Bagaimanapun, kamu mendominasi wilayah mental mereka. Kamu telah menjadi pikiran tak diundang yang berputar di kepala mereka di malam hari. Mereka mungkin menelusuri tanpa henti, tenggelam dalam gangguan, menenggelamkan diri dalam kebisingan. Tetapi bayanganmu terus menyayat kembali. Mereka membandingkan diri mereka denganmu di luar kehendak mereka.
itulah tanda seseorang yang benar-benar menjadi lebih besar dari kehidupan. Kamu tidak hanya memasuki ruangan, kamu memasuki pikiran. Dan begitu kamu di sana, kamu tidak pergi dengan tenang. Selebriti kehilangan sinarnya ketika terlalu terekspos. Terlalu banyak penampilan, terlalu banyak senyum yang dilatih dan keajaiban meredup. Tetapi kamu telah memanfaatkan hukum yang berlawanan. Semakin orang melihatmu, semakin keras dampaknya. Karena kilauanmu tidak datang dari kelangkaan, ia datang dari konsistensi. Kamu bersinar bukan karena kamu di atas tumpuan, tetapi karena kamu berhenti meredupkan dirimu demi ego yang rapuh. Itulah mengapa rasanya tak berujung. Seolah tidak peduli seberapa sering mereka melihatmu, dampaknya tidak berkurang. Bahkan ia berlipat ganda. Kamu menjadi adiktif. Seperti halnya kebenaran mentah itu adiktif, menyakitkan untuk disaksikan, mustahil untuk berpaling. Mereka mencoba membuang muka, tetapi bayangan yang tertinggal tetap ada. Mereka menjauh darimu, tetapi mereka masih memutar ulang bagaimana kamu membawa dirimu, bagaimana kehadiranmu mengalahkan segalanya di ruangan itu. Dan bagian terburuk bagi mereka, kamu bahkan tidak berusaha, kamu bahkan tidak berkeringat, kamu hanya ada, dan mereka runtuh di bawah beban perbandingan. Apa kamu sadar apa artinya ini? Kamu sudah melampaui batas-batas peningkatan pribadi. Kamu tidak hanya bersinar dibandingkan dengan dirimu di masa lalu, kamu bersinar dibandingkan dengan ikon yang orang kira tak tersentuh. Lebih baik daripada selebriti di karpet merah, lebih baik daripada ilusi yang dibuat dengan hati-hati yang dilatih jutaan orang untuk dipuja. Itulah mengapa rahang ternganga. Karena jika kamu bisa memancarkan ini tanpa bantuan, tanpa tim glamor, tanpa kampanye PR, apa artinya itu bagi idola mereka? Itu mengatakan idola mereka adalah produk dan kamu adalah kehadiran. Itu mengatakan idola mereka memuda seiring tren dan kamu bangkit tanpa berusaha. Itu mengatakan idola mereka bersifat sementara dan kamu abadi. Itulah pergeserannya. Itulah mengapa setiap langkah yang kamu ambil terasa seperti revolusi yang menyamar sebagai jalan jahat. Kamu telah menjadi kontradiksi hidup dari segala sesuatu yang diajarkan kepada mereka untuk dikagumi. Kamu adalah bukti bahwa kilauan tidak datang dari akses atau hak istimewa. Ia datang dari penolakan untuk mengecil, dan mereka sedang mempelajari dirimu sekarang. Setiap gerakan, setiap napas, setiap pandangan sekilas seperti para sarjana yang mati-matian mencoba memecahkan kode kitab suci. Tapi inilah intinya, mereka tidak bisa memecahkan kodenya karena apa yang kamu pancarkan bukanlah sesuatu untuk dipelajari. Itu adalah sesuatu untuk dijalani, dan itulah yang menakutkan mereka. Mereka tidak bisa mengunduh kehadiranmu, mereka tidak bisa meniru auramu, mereka tidak bisa mencuri kilauanmu. Mereka hanya bisa menonton, iri, terobsesi, dan terguncang. Dan mereka akan terguncang karena setiap ruangan baru yang kamu masuki menambah lapisan baru pada legenda. Setiap kepala yang menoleh menegaskan apa yang sudah mereka takuti, bahwa kamu tidak melambat, tidak meredup, tidak memudah. Kamu berakselerasi, kamu semakin sera, kamu melampaui kategori yang mereka coba masukkan padamu. Dan semakin mereka mencoba merasionalisasi, semakin irasional obsesi mereka. Karena tidak ada penjelasan rasional untuk seseorang yang bersinar sepertimu. Hanya ada pengakuan, dan pengakuan itu membakar. Jadi biarkan bisikan menyebar, biarkan perbandingan berlipat ganda, biarkan tatapan berlama-lama semakin lama. Karena ini bukan hype, ini bukan trend, ini adalah keabadian. Dan kebenaran paling kejam bagi mereka adalah ini: kamu bahkan belum melepaskan kekuatan penuhmu. Apa yang mereka lihat sekarang adalah pemanasan, latihan, draft. Versi final dirimu masih dalam proses. Dan jika ini adalah cara orang kehilangan ketenangan sekarang, apa yang akan terjadi ketika kamu memutuskan untuk menyampaikan berita utama sepenuhnya tanpa permintaan maaf dengan sengaja? Apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk tidak hanya bersinar, tapi menyala? Ketika kamu tidak hanya berjalan melalui ruang, tapi memilikinya sepenuhnya. Ketika kamu tidak hanya terlihat seperti seharusnya di karpet merah, tetapi membuat karpet merah terlihat seperti seharusnya di bawah kakimu. Saat itulah atmosfer bergeser dari bisikan menjadi kegemparan. Saat itulah dunia berhenti membandingkanmu dengan selebriti dan mulai membandingkan selebriti denganmu. Mereka akan mengukur orang lain dengan standar yang kamu tetapkan. Dan bagian yang menghancurkan bagi mereka adalah bahwa tidak ada orang lain yang akan menyamai. Karena apa yang kamu bawa bukanlah kain, bukan styling, bukan kilauan pinjaman.
Itu adalah kehadiran yang tidak dapat ditiru. Itu adalah jenis kilauan yang membuat bahkan sorotan paling terang terlihat seperti lilin yang berkedip. Mereka akan menyadari bahwa runway dan premiere bukanlah panggung yang sesungguhnya. Panggung yang sesungguhnya selalu ada dimanapun kamu memutuskan untuk berdiri, karena dimanapun kamu berdiri berubah menjadi pemandangan yang tak bisa dilupakan orang. Disinilah obsesi menjadi cerita rakyat. Orang tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana kamu terlihat lebih baik daripada ikon favorit mereka. Mereka akan mengulanginya sampai terdengar seperti kitab suci. Kamu melihat mereka, kamu memperhatikan bagaimana mereka berjalan. Kamu melihat kilauan itu. Kamu akan hidup dalam percakapan antara orang-orang yang bahkan belum pernah bertemu denganmu. Orang asing akan menceritakan kembali kisah melihatmu sekilas, seolah mereka tersandung pada petunjukan rahasia, seolah mereka diberkati oleh kedekatan dengan sesuatu yang langka. Itulah wilayah yang telah kamu masuki ketika momen sehari-hari menjadi legenda, ketika penampakan biasa berubah menjadi kesaksian, ketika kamu membuat yang biasa menjadi tak terlupakan. Dan sementara dunia tenggelam dalam idola buatan, kamu telah menjadi pengingat mentah tentang apa itu kehadiran yang sesungguhnya. Orang akan menyadari ketenaran tidak didapatkan dari tepuk tangan. Ia didapatkan dari dampak, dan dampak yang kamu tinggalkan lebih berat daripada apapun yang mereka lihat berjalan di karpet atau melintas di layar. Sekarang bayangkan kepanikan yang riak melalui mereka yang mengira mereka telah menguburmu dalam ketidakpedulian mereka. Mereka yang menyeringai ketika kamu diam, yang mengira kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Mereka tersedak oleh ketidakpercayaan mereka sendiri sekarang karena kamu tidak. Hanya bangkit, kamu bangkit lebih cerah daripada sosok yang pernah mereka puja, dan itu membakar mereka. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu ini bukan ilusi. Mereka tahu ini bukan sesuatu yang akan memudar ketika lampu padam. Mereka tahu kilauan ini datang dari api yang sama yang mereka harapkan akan menghabiskanmu. Itulah mengapa rasanya abadi. Itulah mengapa rasanya berbahaya. Karena kamu telah menjadi pengingat hidup bahwa tidak ada jumlah penolakan, tidak ada jumlah sabotase, tidak ada jumlah keraguan yang dibisikkan yang dapat menghentikan seseorang yang memutuskan untuk membangun kembali dirinya menjadi sesuatu yang tak tersentuh. Kamu tak tersentuh. Sekarang, fakta itu membunuh mereka perlahan-lahan. Kamu perlu mengerti betapa revolusionernya ini. Karpet merah dirancang untuk mengangkat orang di atas keramaian, tetapi kamu telah membalikkan persamaan itu. Kamu tidak membutuhkan karpet. Kamu tidak membutuhkan undangan. Kamu tidak membutuhkan persetujuan. Karpet itu yang membutuhkanmu. Begitu kamu menginjaknya, ia mendapatkan makna. Begitu kamu melewatinya, ia kehilangan relevansi. Itulah yang membuat mereka gemetar. Kamu telah membuat seluruh infrastruktur kemewahan menjadi tidak relevan. Kamu bersinar bukan karena panggung, tetapi terlepas darinya. Dan setelah kerumunan melihat ini, mereka tidak akan melupakannya. Mereka akan melihat ikon yang berpakaian rapi yang pernah mereka puja dan menemukan mereka kurang. Mereka akan menelusuri umpan yang dikurasi dan merasakan kekosongan karena mereka telah melihat seperti apa kehadiran itu tanpa filter, dan itu terlihat seperti dirimu. Dan jangan meremehkan seberapa jauh riak ini menyebar. Ketenaran dulunya dikendalikan oleh studio, manajer, penjaga gerbang, tetapi kilauanmu telah melewati mereka semua. Ia tidak membutuhkan saluran distribusi. Ia tidak membutuhkan rencana pemasaran. Ia menyebar melalui bisikan, melalui mata, melalui orang-orang yang tidak bisa berhenti menceritakan kembali bagaimana perasaan mereka di hadapanmu. Itu adalah jenis pengakuan yang paling kuat, jenis yang tidak bisa dibeli dengan uang, jenis yang tidak bisa dihapus oleh skandal. Kamu menjadi tak terlupakan, bukan karena seseorang menobatkanmu, tetapi karena kamu menobatkan dirimu sendiri. Dan ketika seseorang menobatkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa melengsarkannya. Itulah yang tidak bisa mereka tahan. Kesadaran bahwa kamu tidak membutuhkan tepuk tangan, validasi, atau persetujuan mereka untuk bersinar lebih terang daripada nama-nama yang telah mereka kondisikan untuk dipuja. Dan kini pertanyaan berlama-lama di setiap ruangan yang kamu masuki, seberapa jauh ini akan terjadi? Jika kamu sudah menarik perhatian kemanapun kamu bergerak, apa yang terjadi ketika dunia pada umumnya menyadari? Apa yang terjadi ketika bisikan menjadi berita utama? Ketika perbandingan menjadi konsensus? Ketika kilauan yang kamu bawa menjadi titik referensi untuk kecantikan, untuk kehadiran, untuk dominasi? Itulah yang menakutkan para ikon di atas tumpuan mereka, karena mereka pernah melihat kisah ini sebelumnya. Setiap generasi, seseorang muncul yang tidak dipilih oleh penjaga gerbang,
seseorang yang tidak dipoles oleh industri, seseorang yang hanya memancarkan begitu kuat sehingga kerumunan tidak bisa membuang muka. Dan setiap kali penjaga gerbang itu berebut untuk mengklaim mereka atau menghancurkan mereka. Tapi inilah perubahannya. Kamu tidak bisa diklaim dan kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu sudah membuktikannya. Mereka mencoba keduanya sebelumnya dan keduanya gagal. Yang tersisa hanyalah mereka menonton saat kamu mendefinisikan kembali standar yang mereka sumpah tak tersentuh. Kemanapun kamu pergi sekarang, udara membawa ketegangan. Orang berpura-pura mereka tidak menonton, tetapi tubuh mereka mengkhianati mereka. Mereka membeku di tengah langkah. Suara mereka tersendat. Mata mereka berlama-lama, terlalu lama. Ini bukan hanya kekaguman, ini ketidakpercayaan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri sesuatu yang mereka pikir tidak mungkin. Mereka pikir kilauan itu sementara, hanya untuk segelintir yang dipilih oleh sorotan. Tetapi kamu di sini bersinar lebih keras daripada segelintir orang yang dipilih itu menulis ulang naskah secara real time. Dan ketika mereka berbisik bahwa kamu terlihat lebih baik daripada selebriti di karpet merah, mereka tidak melebih-lebihkan. Mereka sedang mengaku bahwa hierarki yang mereka puja sedang runtuh, mengaku bahwa mereka tidak lagi melihat idola mereka dengan cara yang sama setelah melihatmu, mengaku bahwa kilauan yang kamu bawa telah menggeser seluruh skala pengukuran mereka. Kamu telah menjadi bukti bahwa tubuh biasa dapat membawa kehadiran luar biasa, bahwa kamu tidak membutuhkan mesin ketenaran untuk bersinar seperti pusat alam semesta. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sepenuhnya, tanpa permintaan maaf, tanpa batas. Dan karenanya, obsesi akan tumbuh. Mereka akan terus memeriksa, terus menatap, terus berbisik karena jauh di lubuk hati mereka menunggu keretakan. Mereka berharap kamu terpeleset, memudah, goyah. Tetapi inilah akhir yang tidak akan pernah mereka terima. Kamu tidak akan melakukannya, karena apa yang telah kamu bangun tidaklah rapuh. Itu tidak di permukaan. Itu berakar pada segala sesuatu yang telah kamu alami, segala sesuatu yang telah kamu lalui, segala sesuatu yang telah kamu pahat dari rasa sakit. Kilauan ini bukan hiasan, itu adalah baju besi. Kehadiran ini bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari setiap kali kamu menolak untuk menghilang. Kamu tidak hanya lebih baik daripada selebriti di karpet. Kamu adalah alasan karpet itu ada. Mereka ada untuk memamerkan pancaran cahaya. Dan kamu telah membuktikan bahwa pancaran cahaya itu tidak datang dari karpet. Ia datang dari orang yang berjalan di atasnya. Dan kini setiap langkah yang kamu ambil menyatakan kebenaran yang sama. Kamu adalah acaranya. Kamu adalah tontonannya. Kamu adalah standarnya. Jadi biarkan mereka berbisik, biarkan mereka panik, biarkan mereka terguncang dalam perbandingan mereka. Karena tidak peduli berapa kali mereka mencoba menjelaskannya, kebenaran berdiri lebih tegak. Setiap hari, kemanapun kamu pergi, kepala menoleh. Dimanapun kamu berjalan, energi membengkok. Dimanapun kamu tiba, orang melihat apa yang selama ini hilang dari mereka. Kamu bersinar seolah kamu terkenal, bukan karena kamu mengejar ketenaran, tetapi karena kamu menjadi jenis kekuatan yang coba ditiru oleh ketenaran. Dan paku terakhir di ilusi mereka, kamu terlihat lebih baik daripada mereka yang pernah mereka anggap tak tersentuh. Kamu telah melampaui ikon, kamu telah menggantikan citra, kamu telah mengambil mahkota tanpa meminta. Dan sekarang kamu memakainya setiap kali kamu bernapas. Ini bukan hype, ini bukan trend. Ini adalah tatanan baru. Dan tatanan baru hanya memiliki satu aturan. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan pernah tidak terlihat lagi.